Anda bertanya-tanya, mengapa kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat? Jawabannya ada pada dasar negara kita, Pancasila. Salah satu sila yang sangat relevan dengan kebebasan berpendapat adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila telah memberikan kita landasan yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kebebasan berpendapat. Mari kita terus menjaga dan memperjuangkan hak ini agar Indonesia menjadi negara yang semakin demokratis dan beradab. Kebebasan berpendapat adalah salah satu bentuk nyata dari pengamalan sila kedua. Kita bebas menyampaikan ide, gagasan, dan kritik selama tidak melanggar hukum dan hak orang lain. Hak ini sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Bayangkan jika kita tidak bisa menyampaikan pendapat. Bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan atau membangun negara yang lebih baik? Oke, silakan. Mari duduk sana aja ya. Ya, lebih santai. Oke, silakan. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi gini Bu, ada sebuah rencana untuk tugas keluarga negaraan, tapi ada beberapa pertanyaan. Ya, ya, silakan. Biar cepat ya. Mungkin ini tentang kebebasan berpendapat ya Bu. Menurut Ibu, pandangan Ibu mengenai pentingnya kebebasan berpendapat di kampus ini terutama gimana? Kampus kita cinta ya. Ya. Ya, oke. Jadi begini, saat ini di tempat kita sebenarnya ya, kita sudah menerapkan. Apalagi kita tahu bahwa kita paham ya setiap warga negara itu memiliki hak untuk menyampaikan pikirannya baik secara lisan maupun sosialnya gitu ya. Dan tentunya ya bebas dan harus juga bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu yang telah kita tetapkan. Kita kan sudah tahu, kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar 45 sudah ada. Di waktu saya sekolah Iya Bu. pasal 28 kalau tidak salah ya. Iya. Kemudian selain itu kita juga memahami bahwa berpendapat itu merupakan salah satu dari demokrasi dan negara kita adalah negara demokrasi. Oke. Selain itu kebebasan pendapat dan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi. Sekarang kan sudah ramai, bahkan mata kuliah kalian kan ada yang budaya anti korupsi. Sekarang sudah ramai-ramainya itu justru dengan kebebasan berpendapat. Seseorang bahkan siapapun yang terlibat di dalam urusan negara pasti diharapkan bebas dari korupsi dengan adanya banyak masukan dari masyarakat ya, kalau di kampus ya otomatis dari mahasiswa. Oke. Ada lagi nih Bu beberapa pertanyaan. Menurut Ibu sejauh mana sih kebebasan berpendapat di kampus kita? Sudah diterapkan atau belum itu ya? Iya. Selama ini yang jelas di kampus kita itu punya wajah organisasi kemahasiswaan, mulai dari yang ada ya DPM, kemudian BEM, walaupun kita BEM-nya itu anggota bagian dari BEM pusat ya, kemudian HMP. Selain itu kita juga sering melakukan sarah juga, dan kita juga ada itu kotak saran ya, di mana dalam kotak saran mahasiswa bebas menuliskan apa saja yang mungkin itu secara tertulis ya, tidak secara lisan, apa saja yang dirasakan, bahkan anonim, tidak masalah. Dengan begitu kita sendiri sebagai pelayan terhadap mahasiswa tentu tidak merasa dengan kata dalam tempurung yang merasa paling benar sendiri. Dengan membaca-baca itu akhirnya kita tahu, oh mahasiswa itu maunya ini loh, inginnya ini loh gitu. Nah setidaknya itu adalah sudah mewadahi lah untuk kebebasan berpendapat ya, yang lisannya dengan secara sehat, kemudian yang tertulis bisa dengan isi kotak tadi atau kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang telah ada.
kampus ini mendukung mahasiswa menyuarakan pendapat di kampus ini gitu. Dukungan yang sudah diberikan. Iya. Ya kalau kita tentunya sangat mendukung ya. Buktinya Iya. tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Iya, atas dasar Undang-Undang 45 yang jelas mendukung bahwa setiap warga negara itu bebas berserikat, kemudian berpendapat dan lain sebagainya ya. Kemudian undang-undang tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang ada juga banyak sekali. Nah, sebagai contohnya tadi sudah saya sampaikan adanya kotak saran ya untuk menjaga privasi mahasiswa, makanya kita berikan secara anonim ya, sehingga dia mungkin takut atau bagaimana. Oke. Menurut Ibu, kan biasanya kalau berpendapat itu mungkin ada kayak apa ya Bu? Tantangannya gitu. Apa sih Bu biasanya tantangannya Bu mewujudkan kebebasan berpendapat di kampus ini? Tantangannya ya. Iya. Ya jelas semua pasti, setiap kegiatan itu pasti ada dukungan, ada tantangan gitu ya. Sama seperti saudara ketika waduh asiknya ya ikut UKM ini ya, namanya ini ya pasti gitu. Kenapa ikut UKM ini dan seterusnya ya. Jadi tantangannya saat ini karena adanya keterbatasan akses informasi terhadap demokrasi bagi mahasiswa, itu salah satunya. Kemudian kadang-kadang mahasiswa kurang berani untuk bersuara, takut begini. Nah, makanya kita sudah menyediakan itu tadi, salah satunya kotak saran. Selain kegiatan saran saya bisa secara langsung mahasiswa mengungkapkan secara lisan permasalahannya. Kemudian kadang-kadang keterbatasan pengalaman, jadi dapat informasi yang sedikit, akhirnya ragu-ragu untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi disitulah mahasiswa memang harus menambah wawasan dengan banyak membaca, karena membaca itu membuat pengetahuan kita semakin luas. Ya, jadi kita tahu isu-isu sekarang apa sih yang lagi, isu-isu yang sedang hot ya. Iya. Nah, mungkin forum komunikasi nanti untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa kita bisa kembali perbanyak atau bagaimana, atau diseringkan mengadakan forum untuk menyampaikan atau menyuarakan aspirasi dari mahasiswa. Dulu saja kita tutup. Kita sama-sama sukses ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Maaf Ya. waktunya. Enggak apa-apa, mumpung ada waktu senggang. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok Pancasila yang bertemakan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat di dalam kampus. Jadi kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengurus dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, yaitu Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam. Di sini kami minta waktunya untuk mewawancarai Mbak Vivi ya. Mbak izin bertanya, untuk pertanyaan yang pertama itu dalam penyaluran aspirasi, apakah ada hambatan dalam penyaluran aspirasi tersebut? Kalau untuk hambatan itu kurang lebihnya tidak ada, karena dari mahasiswa sendiri itu menyalurkan pendapatnya itu juga sesuai dengan apa yang mereka alami, kemudian dipilah juga dari DPR wilayah, jadi tidak serta-merta mahasiswa itu langsung kepada direktorat atau DPR pusat. Jadi untuk hambatannya selebihnya tidak ada, karena aman, dan kita juga follow up-nya itu per bulan atau bahkan 3 bulan sekali. Untuk aspirasinya itu yang sering dikeluarkan dari masyarakat, dari mahasiswa itu apa saja ya Mbak yang sering dikeluarkan? Aspirasi yang sering dikeluarkan oleh mahasiswa itu paling sering di sarana prasarana. Misalnya dari lokal J dan juga I itu barusan itu menyampaikan kalau wifi-nya serta AC-nya itu kurang berfungsi ya, atau tidak berfungsi secara maksimal, kemudian kurangnya
tempat sampah yang memadai juga, kemudian dari perpustakaan itu buku-bukunya dirasa kurang terupdate gitu, jadi masih lama. Itu langsung kita follow up ke pusat karena memang itu menurut kami paling penting, apalagi itu menunjang pembelajaran atau kegiatan tatap muka di kelas. Saya ingin bertanya juga ya Mbak, kalau direalisasikan itu butuh waktu berapa lama? Untuk direalisasikannya itu dari DPM wilayah kurang mengetahui lebih lanjut karena pasti itu membutuhkan proses, apalagi untuk pencairan dana itu kan tidak mudah ya. Itu tapi biasanya kurang lebih bisa 3 bulan. Jadi misalnya kita mendapatkan aspirasi atau menampung aspirasinya bulan ini, mungkin akan direalisasikan di semester depan atau Januari atau pembukaan semester depan. Jadi untuk prosesnya dari mahasiswa yang berpendapat lalu nanti kan disalurkan ke DPM ya Mbak. Jadi nanti bagaimana prosesnya dari DPM ini untuk sampai ke pusatnya itu begitu? Jadi dari DPM wilayah ini itu menyediakan link atau bisa via chat juga, chat by WhatsApp itu dari mahasiswa baik tingkat 1, 2, 3, 4 ataupun alih jenjang bahkan profesi, itu nanti bisa memberikan aspirasinya kepada kami DPM wilayah. Kemudian dari DPM wilayah itu nanti akan memilah beberapa aspirasi yang menurut kami itu darurat yang harus segera ditangani atau disampaikan, karena jika tidak mungkin akan bisa berpengaruh kepada pembelajaran juga. Kemudian kenapa kita pilih? Karena pasti ada beberapa yang sama ya, karena banyak mungkin. Kemudian supaya lebih efektif juga, karena kan sedikit-sedikit supaya teratasi, jangan langsung banyak tapi nanti keteteran. Kemudian dari DPM wilayah setelah dipilah itu nanti akan diberikan ke DPM pusat. Kemudian dari DPM pusat itu nanti akan direkap semuanya, baik dari kampus wilayah, kampus pusat, itu nanti akan dijadikan satu file, kemudian akan diberikan kepada PJ Kemahasiswaan Direktorat, lalu bisa naik kepada direktorat atau direktur profesor. Jadi kesimpulannya kita itu memakai medianya itu melalui online ya Mbak? Iya, bisa melalui link advokasi. Untuk saat ini bagaimana pendapat mahasiswa mengenai adanya aspirasi yang diberikan oleh DPM? Untuk saat ini dari saya mungkin belum bisa menilai ya, karena mereka yang menilai kinerja kami. Tapi dari saya yang menilai teman-teman kinerja teman-teman DPM wilayah itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian juga ada beberapa yang sudah terrealisasi, misalnya dari wifi juga, kemudian AC di lokal yang atas itu sudah mulai diganti, meskipun dari lokal C dan I itu ada masalah lagi, tapi itu nanti kan akan kami follow up lagi. Jadi menurut kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan pasti akan kami usahakan supaya itu terrealisasi, karena itu hak mahasiswa juga. Cukup itu saja mungkin Mbak yang ingin kami ketahui dari Mbak Vivi juga. Mungkin Mbak Vivi ada pesan dari mahasiswa atau teman-teman satu kelas kami? Untuk teman-teman atau adik-adik yang memiliki aspirasi mengenai sarana prasarana atau mungkin dari kegiatan pembelajaran atau dari akademik, kemudian ormawa atau UKM, itu bisa disampaikan kepada kami sebagai DPM. Itu bisa melalui link advokasi, itu dapat diakses di bio Instagram DPM, itu dapat dituliskan di sana. Kemudian apabila nanti sudah masuk aspirasinya, nanti akan kami pilih dan akan kami salurkan lagi untuk dapat merealisasikan apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, karena itu memang
juga hak kalian, tapi kita juga merealisasikannya tidak semerta-merta. Kami mengusahakan, tapi kami tidak menjanjikan, tapi kami berusaha. Kemudian dari teman-teman mungkin apabila ada saran dan lain-lain juga dapat disampaikan kepada kami selaku DPM. Terima kasih Mbak atas pesan untuk teman sekelas atau mahasiswa lainnya. Cukup ini saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mbak Vivi dalam wawancara kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah, banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan berpendapat. Mereka rela berkorban demi menyampaikan kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Kebebasan berpendapat bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang. Namun, kebebasan berpendapat juga membawa tanggung jawab. Kita harus menggunakan hak ini dengan bijaksana. Jangan sampai kita menyalahgunakan kebebasan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau hoax. Ingatlah, setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak. Mari kita gunakan kebebasan berpendapat untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kedua Pancasila telah memberikan kita landasan yang kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kebebasan berpendapat. Mari kita terus menjaga dan memperjuangkan hak ini agar Indonesia menjadi negara yang semakin demokratis dan beradab.